aksi intoleran seperti yang terjadi di Padang ini terjadi karena kesulitan bagi mereka untuk mendirikan rumah ibadah dari kelompok minoritas ini. Sehingga apa? Mereka melakukan persekutuan doa, rumah doa, atau mereka bahkan melakukan ibadat di rumah tinggal gitu. Udah gitu apa? Udah berusaha untuk menghadap Tuhannya sesuai keyakinannya, masih juga dipersekusi gitu oleh kelompok mayoritas. Ini yang tidak boleh terjadi sebenarnya. Karena semua orang berhak untuk menghadap kepada Tuhannya, untuk berdoa kepada Tuhannya. Dan itu dijamin oleh Pancasila sendiri. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita sadari, bahwa pemerintah atau negara tidak boleh lagi memfasilitasi secara tidak langsung aksi-aksi seperti ini supaya terus berlanjut gitu. Jadi harus diingat juga, kesadaran-kesadaran itu harus dibangun bahwa semua manusia itu apapun agamanya kan dilahirkan dengan harga diri yang sama. Dan dia juga dilahirkan untuk punya hak yang sama menyembah Tuhannya. Penipuan-penipuan atas nama agama itu juga sering memakan korban. Karena apa? Karena orang dari sisi keagamaan yang paling mendasar sekalipun itu salah dalam menerjemahkan agama. Agama itu seharusnya menjadi penjamin bahwa perbedaan itu bukanlah halangan kepada orang lain untuk bisa berinteraksi. Yang jadi masalah hari ini adalah agama-agama yang dipeluk oleh kalangan mayoritas ini kan menakutkan buat kalangan minoritas. Terus kalau kejadian seperti di Padang ini kemudian menjadi budaya di dalam kehidupan beragama Islam, orang tertarik apanya ke Islam? Salah satu yang ingin saya sampaikan nih, ini kan semua aksi-aksi intoleran ini sehingga terjadi ibadat-ibadat di dalam rumah tinggal dan sebagainya. Ada gereja di mall, ada gereja di perkantoran, termasuk masjid di perkantoran-perkantoran di daerah minoritas misalnya. Ini kan terjadi karena ada campur tangan dari aturan pemerintah yang sejak dulu sebenarnya saya udah menggugat ini. Saya suarakan di mana-mana. Pendirian rumah ibadah SKB 3 Menteri itu menurut saya itu sama saja artinya pemerintah itu melegalisasi aksi intoleran gitu. Karena persoalan-persoalan administratif yang kadang-kadang sulit untuk dilalui oleh orang yang berniat untuk mendirikan rumah ibadah. Pemerintah di sini kalau memang ingin memberikan satu basis dasar administrasi dan birokrasi terhadap aksi toleransi, ya SKB 3 Menteri itu dihilangkanlah. Biarkan orang itu mendirikan rumah ibadah. Toh orang ini mau menghadap Tuhan. Masih untung gitu loh, masih ada orang yang ingat kepada Tuhannya. Jadi kalau ingin menghadap Tuhan saja harus melewati berbagai birokrasi dan administrasi, sementara Tuhan itu menghalalkan semua orang untuk menyembah dirinya gitu ya. Ini kok ada campur tangan birokrasi di situ. Nah, kadang-kadang begini, aksi intoleran seperti yang terjadi di Padang ini terjadi karena kesulitan bagi mereka untuk mendirikan rumah ibadah dari kelompok minoritas ini. Sehingga apa? Mereka melakukan persekutuan doa, rumah doa, atau mereka bahkan melakukan ibadat di rumah tinggal gitu. Udah gitu apa? Udah berusaha untuk menghadap Tuhannya sesuai keyakinannya, masih juga dipersekusi gitu oleh kelompok mayoritas. Ini yang tidak boleh terjadi sebenarnya. Karena semua orang berhak untuk menghadap kepada Tuhannya, untuk berdoa kepada Tuhannya. Dan itu dijamin oleh Pancasila sendiri. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita sadari, bahwa pemerintah atau negara tidak boleh lagi memfasilitasi secara tidak langsung aksi-aksi seperti ini supaya terus berlanjut gitu. Pernah juga ada beberapa masyarakat Muslim yang ingin mendirikan masjid di Minahasa Utara juga mengalami kesulitan, sehingga kemudian dipersekusi oleh masyarakat sekitar yang mayoritas non-Muslim. Nah, kejadian-kejadian ini juga pernah terjadi di Tangerang, hari ini terjadi di Padang. Ini kan seharusnya menjadi pelajaran dari pemerintah bahwa birokrasi dan administrasi itu tidak boleh dibuat seberbelit mungkin dalam pendirian rumah ibadah. Cukup izin secara normatif yang tidak perlu harus meminta persetujuan secara komunitas dan segala macam. Karena kalau tidak, aksi-aksi persekusi seperti ini akan terus terjadi. Kita sebenarnya sudah punya kesepakatan bersama yang bernama Pancasila itu. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan sama seperti Sohifatul Madinah pada eranya Nabi Muhammad ya. Makanya pada era Nabi Muhammad itu pemeluk Yahudi, pemeluk Nasrani itu merasa aman di bawah perlindungan negara ketika itu. Karena semua hak dan kewajiban diatur yang sama. Jadi harus diingat juga, kesadaran-kesadaran itu harus
dibangun bahwa semua manusia itu apapun agamanya kan dilahirkan dengan harga diri yang sama. Dan dia juga dilahirkan untuk punya hak yang sama menyembah Tuhannya. Masih untung mereka itu atau kita itu memeluk agama yang punya kesadaran yang sama tentang ketuhanan yang Maha Esa itu. Jadi kesadaran-kesadaran itu harus dibangun bahwa kalau kita terpecah belah dari sisi yang paling mendasar seperti agama ini, apalagi dalam kehidupan berpolitik, apalagi dalam kehidupan sosial bernegara coba. Karena bagaimanapun kalau kita telisik satu persatu, semua orang ini kan mengakunya beragama kan. Kalau dari situ aja orang sudah merasa tidak nyaman, tidak merasa koeksistensinya terjamin oleh negara, bagaimana mungkin mereka itu kemudian menyikapi, makanya politisasi agama segala macam itu menjadi barang yang mudah dikonsumsi oleh kita. Penipuan-penipuan atas nama agama itu juga sering memakan korban. Karena apa? Karena orang dari sisi keagamaan yang paling mendasar sekalipun itu salah dalam menerjemahkan agama. Nah, bahwa agama itu seharusnya menjadi penjamin bahwa perbedaan itu bukanlah halangan kepada orang lain untuk bisa berinteraksi. Kalau di dalam Al-Quran itu disebut lita'arofu ya. Lita'arofu itu kan maksudnya ta'aruf gitu. Orang karena perbedaan itu bisa menjadi saling mengidentifikasi untuk berinteraksi gitu. Nah itu yang harus kita bangun kesadaran itu kepada masyarakat bahwa kita semua ini agama-agama ini adalah yang dipeluk berbeda-beda, ini adalah bagian dari sunatullah gitu. Ini juga dari Tuhan semua perbedaan itu. Maka kemudian janganlah menjadi pengkhianat. Kalau kita itu ingin melakukan syiar, ingin supaya orang itu bisa memeluk agama yang kita peluk, bukan begitu caranya. Kita bawakan dengan cinta, dengan saling asuh, saling asih, dengan toleransi. Kebutuhan orang yang berbeda agama itu juga harus kita penuhi supaya kita juga bisa dipenuhi oleh orang yang berbeda agama secara jejaring sosial. Ini kan indah gitu. Sehingga orang itu, hari ini kan orang pindah agama itu kadang-kadang karena pernikahan. Ya kan? Karena saya harus ikut agama istri saya, calon istri saya. Ini kan dorongannya bukan karena kesadaran kognitif tentang konsep ketuhanan. Hanya karena dia cinta aja kepada perempuan itu atau kepada suami itu, kepada laki-laki itu sehingga mereka berpindah agama. Yang kita inginkan itu orang berpindah agama itu karena dia menganggap bahwa agama yang akan dia masuki itu adalah agama yang menyediakan cinta. Yang jadi masalah hari ini adalah agama-agama yang dipeluk oleh kalangan mayoritas ini kan menakutkan buat kalangan minoritas. Terus kalau kejadian seperti di Padang ini kemudian menjadi budaya di dalam kehidupan beragama Islam, orang tertarik apanya ke Islam? Masa harus tertarik karena perempuan? Harus ini? Karena kesadaran kognitif yang kita harapkan. Orang Islam itu ternyata baik-baik loh. Dia damai orangnya. Dia menerima perbedaan segala macam. Itu kan indah orang masuk Islam karena persoalan-persoalan yang kesadaran kognitif gitu, karena membuka otaknya. Jadi bukan karena takut. Dan sejarah membuktikan orang masuk ke agama tertentu karena ketakutan. Ketika ketakutan itu sudah hilang, dia akan kembali kepada agama yang lain. Itu sudah dibuktikan. Contohnya, politik Islam menguasai Eropa hampir 6 abad. Coba bayangkan itu. 7 keturunan itu Islam semua. Tapi setelah politik Islam runtuh, kekuasaan Islam sudah tidak menakutkan lagi. Ya generasinya udah hilang. Akhirnya nggak ada orang Eropa yang memeluk agama Islam. Setelah itu tidak ada peninggalan-peninggalan generasi Islam di sana. Karena semuanya berubah menjadi Kristen semua. Ya kalau hari ini ada orang Islam di Eropa itu kan karena imigran atau kawin campur. Bukan karena warisan dari kekuasaan Islam masa lalu. Mereka memeluk Islam karena ketakutan. Nah ini yang tidak boleh terjadi. Islam itu dibawakan dengan kekejaman, dengan kekerasan. Yang kita harapkan adalah orang masuk Islam itu bukan karena takut, tapi karena kesadaran akan kedamaian dan kemanusiaan. Itu yang kita harapkan. Jadi memang aksi intoleran itu adalah sikap dasar untuk kemudian menuju kepada level terakhir yang namanya terorisme. Jadi
dari intoleran dulu, setelah intoleran mereka akan radikal, setelah radikal mereka akan ekstrim, setelah ekstrim mereka akan menjadi teror. Ini adalah rangkaian yang harus disadari oleh semua pihak. Ketika orang sudah intoleran, itu sebenarnya bibit radikalnya sudah ada. Dan ketika bibit radikalnya sudah ada, dia akan mewujudkan dalam bentuk-bentuk kekerasan paling awal yang namanya ekstremisme. Nah, ekstremisme inilah yang kemudian menjadi bibit seseorang untuk melakukan kegiatan menakut-nakuti orang dan melakukan kekerasan dalam skala besar yang namanya terorisme itu. Jadi kalau kita itu peduli terhadap perlawanan terorisme, maka kita harus peduli juga terhadap perlawanan intoleran itu. Karena dari intoleranlah terorisme itu terbentuk. Jadi intoleran ini adalah sikap awal yang kemudian bisa menggiring orang menjadi teroris. Itu yang harus disadari oleh negara dan juga oleh semua pihak. Jadi ada staircase of terrorism itu memang seperti itu. Jadi awalnya orang-orang intoleran antar tetangga dulu, dia nggak suka kepada tetangganya karena dia beragama lain. Wah, dia kemudian jahil-jahilan tuh. Nah, jahil-jahilan inilah yang kemudian menjadi orang radikal. Tadinya nggak suka aja gitu, intoleran aja gitu. Ketika dia merayakan hari Natal misalnya, wah dia julitin tuh, dia ganggu tuh. Nah, ini udah awal dari radikalisme. Dan ketika dia sudah menyuarakan ketidaksukaan kepada orang yang berbeda, itu radikal sudah. Nah, ekstrim itu dalam skala yang lebih luas lagi. Dia udah mulai tuh, dia udah nimpukin rumahnya. Ini analogi ya, gambaran. Udah mulai nimpukin rumahnya, gotnya dimampetin, listriknya, kabelnya udah digelapin. Nah, itu ekstrim sudah. Dan ketika dia sudah ingin meruntuhkan rumahnya tetangga yang berbeda itu, nah itu yang namanya teror. Karena dia sudah membangun ketakutan-ketakutan. Ini analogi sederhana dari bagaimana terorisme itu terbentuk dari intoleran tadi. Nah, bayangkan kalau yang mengalami proses radikalisme yang diawali dari intoleran ini dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, lalu kemudian membentuk organisasi besar. Nah, ini kan bahayanya buat suatu negara. Ini yang tidak boleh. Jadi negara harus menyadari dan kita juga harus menyadari bahwa intoleran itu adalah embrio paling awal dari terbentuknya terorisme. Kalau cuma proses rekonsiliasi awal yang diprakarsai oleh tokoh utama, tokoh adat, tokoh agama dan sebagainya, ini kan sebenarnya tindakan kuratif aja. Hanya pengobatan-pengobatan aja. Tidak menutup kemungkinan di tempat lain akan terjadi kejadian yang serupa. Maka kemudian harus ada kesadaran kolektif dalam menerjemahkan perbedaan-perbedaan ini. Dan itu harus disuarakan oleh para pemuka agama secara luas, oleh ustadz-ustadz, ceramah di masjid, ceramah khutbah-khutbah Jumat. Itu harus ditanamkan kesadaran beragama bahwa syiar Islam itu bukan seperti itu caranya. Syiar Islam itu adalah menyampaikan Islam itu secara damai, secara kemanusiaan, supaya orang tertarik kepada agama kita. Demikian juga orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha juga punya pola yang sama. Nah, kesadaran-kesadaran secara kolektif ini harus dibangun melalui penterjemahan agama, bahwa agama itu tidak bisa menghindar dari perbedaan. Seperti yang saya gambarkan di awal tadi. Jangankan Islam dan Kristen, sesama Islam saja belum tentu sama. Lalu kalau kita terus gelisah oleh perbedaan itu, lama-lama itu sesama Islam juga saling tebas lehernya masing-masing gitu. Apalagi dengan agama yang berbeda. Maka kemudian harus disadari oleh kita semua bahwa perbedaan itu adalah sunatullah yang nggak bisa dihindari. Itu adalah keniscayaan yang dialami oleh semua manusia. Dan suara ini juga harus diberikan pemahaman itu kepada masyarakat, terutama generasi mendatang. Jangan sampai generasi-generasi kita hari ini berkenalan dengan kelompok radikal, sudah biasa menerima ceramah caci maki dari banyak ustadz-ustadz yang sudah terlalu sering menyuarakan kebencian kepada agama lain, yang selalu menyuarakan seolah-olah Tuhan itu objek sengketa, bahwa Tuhan itu hanya milik saya, bukan milik orang lain yang berbeda. Ini harus dihentikan. Tidak boleh kita itu kemudian menanamkan kepada seluruh umat dan juga generasi ini bahwa orang yang beragama berbeda dengan kita itu udah pasti salah dan mereka tidak punya Tuhan. Jangan begitu. Bahwa Tuhan ini untuk semua, karena semua manusia apapun agamanya, apapun sukunya, diciptakan oleh Tuhan yang sama.
Ini kesadaran yang harus dibangun itu supaya kejadian seperti ini tidak terjadi berulang-ulang. Jangan jadi umat Islam atau umat beragama yang lain seperti katak dalam tempurung. Dunia ini luas. Sejarah agama ini juga luas yang bisa dipelajari untuk kita supaya kejelekan-kejelekan sejarah agama yang di masa lalu itu tidak kita ulangi hari ini. Kejayaan-kejayaan agama yang masa lalu itu bisa kita ulangi hari ini. Aksi-aksi intoleran ini adalah bagian dari sejarah agama-agama, semua agama yang tidak boleh kita ulangi hari ini. Karena semua agama punya sejarah intoleran yang sama. Kristen, Katolik, Protestan, ini semua berangkat dari aksi-aksi intoleransi pada dasarnya. Sehingga terciptalah perbedaan-perbedaan itu. Sama seperti Sunni Syiah di dalam Islam. Itu sama semua. Nah, aksi-aksi intoleransi yang terjadi di dalam sejarah-sejarah masa lalu itu jangan diulang lagi ke hari ini. Mari hentikan semua ini supaya aksi intoleransi ini tidak berkembang luas sehingga apa? Orang akan terus salah menerjemahkan agama. Ini tidak boleh.